Ingat banget kata-kata orang tua saya. Orang tua saya pernah kata, Dul, ketika lu lahir ke dunia dalam keadaan miskin, itu bukan salah lu, Dul. Tapi kalau lu mati dalam keadaan miskin, itu adalah kelaksan lu. Saya ingat kata-kata orang tua saya itu, nggak tahu kata-kata bijak dari mana, saya tanamkan di diri saya. Nah, ini kawan-kawan saya yang waktu kecil suka ngebully saya nih. Yang dia bilang, lu nggak mungkin, Dul, jadi dokter, lu nggak mungkin jadi orang kaya, Dul, lu orang cuma jualan es kok, lu bayar sekolah aja susah. Nah, ini dia nih, teman-teman saya kecil. Ini saya nomornya, ini saya. Jadi motivasi dari mereka lah yang membuat diri saya bisa seperti hadir sampai saat ini. Oh ya, ini mungkin tadi nama saya Abdul Aziz Suharan, nama saya bisa jadi Ajoy. Saya punya nih, untuk supaya kita nggak ngantuk nih Pak, saya punya voucher, saya punya titol Pak, ada 3 voucher Pak. Kalau Bapak bisa jawab Ajoy itu singkatan apa, saya kasih voucher titol 200 ribuan Pak. Ada bisa jawab nggak? Abdul Aziz, oi. Salah. Ayo, Ajoy Abdul Aziz Suharan. Saya bisa dipanggil bisa Dul, bisa Aziz. Nah itu ada Joy. Hidup saya pengen enjoy, itu saya kasih kisi-kisi apa Ajoy itu? Hah? Abdul Aziz Enjoy. Salah? Hah? Abdul Aziz Enjoy. Ada lagi? Aziz Enjoy siapa jawab? Pak sini Pak. Jadi saya akan kasih lagi, masih ada 2 voucher lagi Pak. Ya, jadi supaya kita nggak ngantuk Pak. Jadi kita sampai akhir Pak ya, biar Bapak juga terpancing untuk ngikutin terus Pak. Saya tahu Bapak lagi banyak duit, saya tahu, ya kan? Tapi Bapak lagi pusing kan? Mau usaha apa yang Bapak mau buat kan? Oh, kenapa? Belum turun. Saya doain biar cepat turun. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua di sini calon orang sukses. Saya Bu jualan dulu nggak pernah pakai modal Bu, cuma pakai otak saya Bu, otak dan otot. Kalau Bapak Ibu ini kayaknya otaknya aja dipakai, ototnya udah enggak nih. Masih. Karena seringnya saya dulu, nah dengan gaji saya di Jababeka 125.000, saya nggak bisa pulang terus Bu, karena saya akan membuat ibu saya nangis. Waktu 89.000 aja, saya membuat nangis ibu saya. Lu setiap minggu pinjam duit 10.000. Itu perjalanan dari mana? Dari Pamulang ke Ciledug. Nah ini dari Ciledug ke Cikarang. Akhirnya saya tinggal di sana Pak. Tinggal di mana? Di mes, di kantor di Cikarang. Jadi saya setiap malam saya punya teman namanya Yanto, orang Purwokerto. Saya bilang, gimana nih Yanto? Kok buat banget, maaf ya orang Purwokerto. Saya bilang, Tok, kalau lapar piye Tok, cari Tok. Wih Joy, minum sih banyak Joy. Kerjaan saya tuh saya nggak kuat, masuk angin terus. Langganan saya akhirnya tuh tukang jamu seduhan. Jadi saya kalau nggak masuk angin kerokan, masuk angin kerokan. Karena memang saya tinggal di pes itu nyamuk banyak, kecoa banyak, tikus banyak. Kalau malam kedinginan, kalau siang kepanasan, kerokan lah. Masuk angin tuh teman saya. Akhirnya saya buka jamu seduhan. Jamu seduhan saya buka dengan modal dikit. Saya pikir modal dikit, risiko dikit. Apa itu? Jamu seduhan. Jadi saya di sini kalau buka usaha itu Pak, modal pertama saya, keinginan pertama saya itu dari hobi. Hobi saya kerokan. Berarti saya jamu seduhan. Karena keadaan, akhirnya saya buka jamu seduhan ini. Karena saya pikir kalau nggak laku kan itu nggak akan gasih. Jadi ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan bangkrut Pak.
bangkrut. Jadi saya pikir lagi gila, kenapa ya gue bisa bangkrut? Ternyata saya analisa, ada Pak kuncinya. Kenapa saya bangkrut? Satu, karena saya nggak fokus. Karena di saat saya pulang kerja, saya harus jaga jamu itu. Habis maghrib saya buka malam. Setelah saya buka jamu malam, pulang kerja, saya sampai jam 11, jam 12. Besoknya saya harus kerja lagi. Lama-lama saya sakit. Wah, masuk angin lagi. Betul kata Bapak tadi, minum jamu lagi. Saya habisin tuh. Ya taunya akhirnya saya sempat dipanggil personalia karena biar masuk. Wah, daripada sini pecah, udahlah saya berhenti tukang jamu. Tapi setelah saya analisa, ternyata kegagalan saya itu satu, karena saya tidak fokus bekerja siang hari, malam hari saya dagang jamu. Kedua, karena letak usaha saya posisinya nggak strategis, karena modal saya kecil. Akhirnya saya buka di pasar. Pertama saya buka di pasar karena saya lihat pasarnya jelas, di situ tukang ojek banyak. Terus ya karena itu daerah pabrik, jadi butuh tenaga ekstra. Terusnya juga di situ banyak orang-orang pasar yang butuh tenaga ekstra. Saya buka jamu. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, alhamdulillah Pak, saya dapat keuntungan 2 juta sampai dengan 4 juta Pak. Itu bisa saya buktikan. Karena apa? Jikalau saya gini, kok gaji saya 125 dengan saya pendapatan ibarat semalaman 50.000, sebulan aja saya udah bisa 1,5 juta. Itu 50.000, bicara kecil. Kalau saya dapat 100.000 tiap hari, kalau sebulan 3 juta. Selanjutnya akhirnya saya buka tempat cabang, 4 mata arah angin saya buka, barat, timur, utara, selatan, saya buka semuanya Bang. Saya nggak kasih kesempatan tukang jamu lain untuk buka Bang. Bulan berikutnya saya dapat dari 4 itu 2 juta, 8 juta Pak. Saya dapat, saya bilang nggak adil nih Tuhan. Kok gue sekarang jadi kaya begini, saya bilang gitu. Dengan gaji 125, saya tetap. Siapa namanya suruh saya, ibu saya, guru saya, semua saya bilang, Bu, gimana? Saya ini udah sukses Bu, gaji 125 sebulan saya udah dapat 2 juta, sampai dengan 8 juta kita. Udah dulu, jangan keluar dulu, ini ujian. Udah lu tetap aja kerja terus. Ibu saya begitu, saya bilang, alhamdulillah gue bisa nyenengin ibu gue nih. Saya kumpulin duit biar bisa saya berangkatkan haji dia. Makanya tadi saya bilang, alhamdulillah motivasinya saya bisa memberangkatkan dia haji. Nah ini usaha-usaha saya kemudian ini saya bisa cendol, es kelapa, bawang malam, nasi uduk Betawi, ayam geprek, siomay, bubur ayam, ketupat Padang. Sampai saya bukan orang Padang, saya buka ketupat Padang itu. Warteg pun saya buka. Ini semuanya ada ceritanya. Kalau saya ceritakan mungkin 2 hari 2 malam nggak selesai nih. Saya cuma ceritanya masalah cendol. Gagal saya karena apa? Karena bahan bakunya. Saya buka cendol Elizabeth, saya dapat ilmunya, saya dapat resepnya. Ternyata itu daun sujinya yang saya susah, saya dapat Bapak Ibu. Terusnya nasi uduk Betawi. Bukan karena ini kekot ya Pak? Bukan. Jadi kekot kenapa Pak? Oh, jadi saya buka sate Padang, ketupat Padang ini saya buka. Saya punya teman saya punya sopir orang Padang, namanya Buyung dipanggil. Sebetulnya dia orang Pariaman, sebetulnya Ajo. Di sini orang Padang kan? Kalau dari Pariaman Ajo dipanggil ya? Ajo ya? Jadi saya buat Ajo ketupat Padang. Saya bilang, dah, lu bisa jualan ketupat Padang? Ya Bang, masak aja kagak bisa Bang. Dia posisi duda, anak lari, istri lari, hidup lu menderita amat aja. Udah, saya bilang gitu. Lu mau senang? Ya mau lah Bang. Ayo ikut gua ke Cikarang dah. Lu gua lihat karena tampang lu nggak ada, tampang lu udah Padang, suara lu Padang. Ini penjual nih, kita buka sate ketupat Padang. Itu saya nggak bohong dong, sate ketupat Padang ya jual orang Padang. Saya buka ini akhirnya, alhamdulillah jadilah si Uda itu. Nah ini dia bisnis yang saya bangga-banggakan. Ini bakso Bogor Mas Narto. Berdiri sejak tahun 97, berawal dari sebuah kios di pasar, kemudian berkembang menjadi 5 cabang. Ini bisnis dengan sistem kerjasama masih pegang saya. Dari 5 cabang berkisar antara 25 sampai 50 juta per bulan. Gaji Bapak berapa saya tanya? Kalahkan tukang bakso? Kalahkan?
Ini baru satu cabang, Pak. Saya sini bukan sombong, saya akan membangkitkan semangat Bapak Ibu untuk berbisnis. Jadi 25-50 juta itu sedikit. Yang besarnya si Narto. Ini Narto dengan lulusan SD, office boy kantor, Jabarmega saat itu 97 dipecat. Saya bilang, Tok, tidak pun Tok, saya bisa ngomong Jawa. Tidak pun Tok, mulai Pak, mana Tok? Ke Jawa Pak, ngapain ngangon kambing? Lu mau jadi orang kaya? Mau lah Pak. Wis, melu karo aku Tok. Melu karo saya, dia akhirnya ada, kita Tok modal tekad aja Tok. Kalau lu kan udah dipecat, kalau gue masih kerja. Akhirnya gabung dengan saya. Ada tukang bakso enak namanya Mas Turi, orang Wonogiri. Saya bilang, Mas, sampai jual untuk piro Mas? Saya Pak, selawe Pak, 25.000. Iya. Lu mau nggak ngajarin gua sama Narto belajar buat bakso? Gua bayar 70.000. Buatlah kita 70.000, saya bayar dia 10 hari 700.000. Nanti Bapak bisa lihat di channel YouTube saya, Mang Ajoy jalan-jalan. Narto saya bilang disupirin oleh seorang miliarder. Karena dia memang dia mobilnya Pajero. Saya buka bakso itu karena gini, nggak tua, nggak muda, nggak kaya, nggak miskin, nggak ibu-ibu, nggak bapak-bapak, suka bakso. Nah akhirnya dari bakso ini banyak turunannya. Saya jual bakwan Malang, saya bubur ayam. Akhirnya saya naikkan. Nah nanti berikutnya saya bikin kuliner juga, nasi uduk Betawi Bang Haji. Karena memang saya orang Betawi, saya dapat ilmunya itu jadi bermacam-macam Pak. Ada yang beli tadi ini saya dapat dari, ini ada nenek-nenek saya baca nih, namanya Wasayen. Dia jualan di kaki 5 enak. Akhirnya saya beli dia dengan saya janjikan, wah kalau memang wah enak makanannya, bisa buka cabang, saya berangkatkan umroh. Alhamdulillah berangkat umroh. Ini kegagalannya berikutnya yaitu ada ini ya, ada apa namanya? Ada semacam sugesti ya. Dengan resep yang sama, lain tangan, itu lain rasa. Itu terbukti. Si Wasayen mengajukan diri, saya mau resign karena saya sudah tua. Saya nggak bisa lagi untuk datang ke ruko. Akhirnya dia keluar. Ini tiga-tiganya bangkrut Pak. Nah, di sini di tahun 93, di tahun 30 tahun kemudian, yang teman saya anak dirjen itu Bapak Ibu, lulusan Australia, datang ke saya kaget. Dia datang ke saya, dia peluk saya bilang, wah gila mantan juragan gue waktu SMP nih. Dia datang, dia minta kerjaan Bapak Ibu. Saya kaget. Ya orang sebagai orang timur, orang yang kacang tidak lupa kulitnya. Akhirnya saya buka, dedikasikan untuk teman-teman SMP saya buka bakwan Malang. Teman saya itu saya bukanya namanya Didut. Jadi saya buka semacam bakwan Malang Cakdut. Ini dia orangnya. Saya foto dia, padahal dia bukan orang Malang deh. Iya. Akhirnya bergabung kawan-kawan saya 4 orang, teman-teman SMP. Ini bangkrut lagi. Kita buka cabang di mana-mana. Ternyata saya analisa karena tidak konsisten. Ini saya sebetulnya artis. Tuh. Teman saya Bang Ebo udah datang belum nih, Edwin nih. Dia tadi ada mau datang. Nah ini Aldi Tahir nih. Ini Cut Meme. Sebetulnya pengen nikahin saya, tapi saya nggak mau. Karena biaya hidupnya tinggi. Nah ini saya buka tongkrongan meriah di kawasan Macet. Ini saya buka di Fatmawati tahun 2012. Di sini ada trik dagang lagi, nasi kucing Mas Jojo, nasi bakar Mang Ajoy. Mang Ajoy memang Ajoy yang enjoy. Mas Jojo sebetulnya tadi saya buat Mas Joseph. Mas Joseph itu Mas Ajoy anu kaset. Nah, ini Mas Jojo itu sebetulnya saya juga. Karena ini nasi kucing orang Jawa, saya memposisikan diri saya orang Jawa. Nggak mungkin saya nasi kucing Mang Ajoy orang Jawa dagang makan masakan ini kan nggak mungkin. Atau saya buat nasi kucing udang, ya kan udang tahu nggak masuk juga. Saya di sini buat nasi kucing Mas Jojo, nasi bakar, nasi timbel Mang Ajoy. Ini alhamdulillah tahun 2012 saya booming. Saya bekerja sama dengan Nelly Situmorang. Nelly Situmorang itu wartawan dari majalah kuliner. Saya suka panggil dia. Saya bilang, kakak, saya buka usaha, tolong kakak bantu, masukkan saya. Tuh, dari dulu sosmednya masih nggak ada Facebook, saya nggak ngerti Facebook, nggak ngerti yang lain-lainnya. Saya jadi masuk melalui majalah kuliner. Nah, di sini saya buka kemitraan. Saya bilang seperti tadi, kerjasama itu saya nggak pernah mau.
jangankan orang lain, sama saudara aja suka ribut. Saya paling dengan mitra-mitra saya yang suka datang ke situ, banyak ada Krisdayanti, ada Anang saat itu, ada artis-artis banyak lah yang di daerah Fatmawati. Untuk meramaikan itu saya ada trik-triknya lagi. Nanti saya akan cerita, tapi panjang banget. Jadi kalau ada yang Mang Ajun, sama yuk, saya punya tempat bagus. Saya bilang, aduh Pak, jangankan sama Bapak, sama saudara aja saya suka ribut, apalagi saya nggak mau ribut sama Bapak. Bapak beli aja resep saya. Saya jual 20-30 juta. Ada beberapa orang yang beli. Itu saya bilang, saya kasih jaminan akan kembali modal dalam waktu sebulan, 2 bulan kembali. Saya jamin. Jadi Bapak bayar 50% ke saya, di bulan pertama atau bulan kedua sudah kembali modal. Karena kalau makanan itu dengan keuntungan minimal 50-60%. Kalau Bapak pendapatan sebulan sehari 1 juta atau 1,5 juta, kalau 1 juta aja 500 Bapak udah dapat untung. 500 kali 3 kali 30 dan 15 juta. Dengan dia bayar ke saya 20-30, alhamdulillah banyak yang beli. Saya mendapatkan itu dari kemitraan sini. Jadi anak-anak bos saya beli motor semuanya. Nah, ini ada lagi satu pertanyaan yang akan saya kasih juga, tadi bocor, bengkel manesi mobil. Saya punya 4. Namanya Aben, Amen, Abun, Agan. Itu nama saya juga. Nih, siapa yang bisa jawab? Aben,